Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhawat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Khulasatu Ta'dhimil Ilm, ringkasan dari pengagungan ilmu. Baik, sebelum kita masuk ke Al-Maqidus Tsani, itu pokok pengagungan yang kedua, kita bahas tadi malam. Pengagungan yang pertama itu adalah intinya membersihkan tempatnya ilmu dari kotoran. Dan kotorannya ada berapa? Ada dua ya. Yang pertama syubhat, yang kedua syahwat. Saya tambahkan contohnya ya. Dalam perkara akidah misalnya, itu kalau di kampung-kampung itu masih ada kepercayaan kalau malam Lebaran itu lilin dipasang di tangga rumah ya, terutama rumah panggung, pakai tanggan itu dijijit lilin ya, dengan keyakinan bahwa ini sebagai bentuk penyambutan datangnya malaikat. Mungkin di mereka sudah tidak ada begini, atau ada tapi antum tidak tahu. Itu di kampung-kampung yang jauh dari kota itu. Nah, ini kan masuk perkara i'tiqadiyah, keyakinan. Nah, sekarang apakah ini benar atau tidak? Nah, maksudnya membersihkan najis syubhat ini, siapa saja yang masih meyakini dan melakukan perkara ini dan belum jelas baginya bahwa ini apakah syariah atau bukan, ya, apakah agama atau adat, ya kan belum jelas ya. Orang melakukannya itu kan biasanya tidak tahu apa masalahnya, kenapa begini, ya dulu nenek kita juga melakukan begitu. Itu namanya syubhat ya, artinya dilakukan tapi tidak tahu asal muasalnya. Itu dalam perkara agama ya, seperti itu. Kalau apa ini? Kalau misalnya dalam ibadah, sunnah itu ba'da maghrib dan ba'da salat subuh, sunnahnya kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu begitu kan? Berapa kali? 10 kali. Nah, sekarang pertanyaan, apakah dilakukan di semua salat? Lohor, asar, dan isya. Nah, ini kalau belum jelas ada petunjuknya, jangan dulu dilakukan. Bisa dipahami? Ini namanya perkara syubhat. Karena dia mengatakan, apa salahnya kalau kita menambah kebaikan? Kalau begitu, inilah nanti akan menjadi hal yang tidak jelas. Kita mau katakan baik, tapi tidak ada contohnya siapa kita ikuti. Lalu kalau kita mengatakan, kan kalau 10 itu baik, tapi kalau lebih dari 10 itu jauh lebih baik. Kan begitu tuh maksudnya. Kalau cuma maghrib dan subuh, kalau ditambah di lohor, asar dan isya kan apa salahnya? Nah, inilah namanya nafsu, syahwat namanya. Ya, memperturutkan hal yang diingini oleh nafsu padahal tidak diatur dalam syariah. Ya.
Salat sunnah fajar itu berapa rakaat? 2 rakaat ya. Bagaimana kalau kita tambah 2 rakaat? 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Nah, gitu. Itu kalau kemauan itu kemauan baik menurut maunya kita, tapi tidak diatur dalam syariat. Ya, ini masuk. Saya sambil menunggu besar suara, apa ya? Ya. Kitab itu tambahan yang tambahan tadi malam ya. Kemudian antum lihat di halaman 19 ada juga latihan soal di situ. Ada latihan soal. Sama ya? Ada. Ada. Oh ya. Nah, kalau begitu supaya meningkatkan pengetahuan kita, maka di situ disebutkan ada 10 latihan soal ya. Antum jawab 1 sampai 5, itu menurut catatan kaki kunci jawabannya ada pada diri kita sendiri. Ya, antum tidak usah bertanya. Tidak usah bertanya ini nomor 1 sampai 5, antum jawab sendirilah. Dan antum kasih angka. Mau dapat 10 atau mau dapat 5 ya. Terutama santri. Tapi kan kita semua santri itu, ada santri yang mondok, ada santri yang tidak mondok. Nomor 6 sampai 5, nah ini antum kerjasama dan bisa minta bimbingan sama guru kita di sini, sama ustadz kita. Ustadz ada di belakangnya. Ya, nanti dibimbing Ihwa ini supaya belajar ya. Sebutkan 5 fi'il, 5 huruf dan 5 isim dalam pembahasan di atas. Ya, kalau tidak tahu bertanya sama ustadz ya. Yang bertanya sama saya. Nomor 7, apakah kalian sudah bisa membaca dengan lancar sesuai kaidah nahwu pembahasan di atas? Saya kasih kunci jawabannya. Jawab iya. Ya, saya kasih tahu kunci jawabannya ke nomor 7. Sebutkan mubtada khabar, fa'il, maf'ulun bih pada pembahasan di atas. Nah, ini antum yang kerja. Anda tahu? Nah, menghadap sama Ustaz. Nomor 9, saya kasih juga jawabannya. Apakah Anda merasa kesulitan mengerjakan soal-soal ini? Jawabannya tidak. Saya kasih kunci jawaban 2. Nah, tinggal antum kerja 3. Ya, nomor 6, nomor 8, nomor 10. I'rablah jumlah ini. Fafi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Gampang gini. Ya, gampang insyaallah. Apa gampangnya, ikhwan? Kalau salah diperbaiki. Kalau salah diperbaiki. Namanya kita ini bukan orang Arab, jadi pasti kita tidak tahu. Ya, dipelajari ya, supaya ada peningkatan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Maqidus Tsani, yang kedua sekarang. Saya mohon maaf ya kalau ada yang saya langkah-langkai. Nah, itu diambil penting-pentingnya, nanti antum seluruhnya baca seluruhnya ya, jangan tuh langkah-langkai juga. Atau apa mau dibaca semuanya satu baris? Mana? Diringkas? Ya, ringkas saja ya. Nanti antum yang baca semuanya. Alhamdulillah kita ini diajari oleh penulis kitab ini. Ada kitab catatan tulisan aslinya, ada terjemahannya, dan ada penjelasannya di sebelah ya. Itu namanya syarah singkatnya. Ya, makanya kita pilih kitab yang begini untuk membantu kita pemula. Ya. Sebagaimana saya juga pemula, antum juga pemula, ya sama-sama pemula. Baik. Pokok pengagungan yang kedua, Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan ikhlasun niyati fihi.
mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Ya. Inna ikhlasal a'mal asasu qubuliha atau asasu qabuliha. Sesungguhnya ikhlas di dalam beramal itu merupakan asas atau pondasi diterimanya amal tersebut. Ya, wasullamu usuliha, dan merupakan tangga untuk tercapainya apa yang diinginkan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali liya'budullaha, agar mereka beribadah kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan mengikhlaskan agama atau ketaatan, lahuddin, ya, mengikhlaskan diri di dalam melaksanakan ketaatan di dalam beragama. Hunafa, ini bagaimana bentuknya disebut mukhlis? Hunafa, hunafa itu maksudnya bersih dari kesyirikan, ya, dalam keadaan hanif, bersih dari kesyirikan, baik kesyirikan kecil, lebih-lebih syirik akbar. Ya, syirik kecil itu seperti riya, sum'ah, dan sebagainya. Ya. Wa fis sahihain, dalam kitab sahihain itu maksudnya dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar ibn Khattab, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu bin niyah. Ya, amal-amal itu dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa, walikulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu diberi pahala sesuai apa yang dia niatkan. Nah, ini sangat penting di dalam menuntut ilmu ini. Setelah bersih tempatnya, maka yang kedua harus diperhatikan niat kita di dalam menuntut ilmu itu. Ya, apa niat kita dalam menuntut ilmu? Ya. Nah, coba lihat antum di halaman 25. Di halaman 25, lihat hadis yang pertama di situ. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, dan dimaksudkan dengan amal perbuatan itu mencari wajah Allah. Ya, kata para ulama, mencari wajah Allah itu maksudnya adalah ingin masuk surga. Ya. Jadi amal itu tidak diterima oleh Allah kecuali apa tadi? Syaratnya harus ikhlas. Ikhlas itu artinya dari seluruh maksud dan tujuan kita beramal tidak ada selain daripada Allah. Ya, khalis itu artinya bersih atau kosong. Ya, maksudnya apa? Bersih atau kosong sesuatu dari selain Allah. Tidak ada sama sekali di dalam tujuan itu selain Allah. Itu namanya ikhlas. Ya. Yang kedua adalah dimaksudkan untuk mencari wajah Allah. Ya. Apa tadi maksudnya mencari wajah Allah? Untuk masuk surga. Karena orang itu hanya memungkinkan bertemu atau melihat wajah Allah ketika dia masuk surga. Ya. Bahkan di sini disebutkan bahkan tidak akan mencium bau surga. Ya. Tidak diterima amalnya, malah tidak akan mencium bau surga. Artinya jauh dari surga. Ya. Hadis yang dibawanya disebutkan oleh penulis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu, mempelajari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla, yang semestinya dicari karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yata'allamuhu, kan tetapi dia tidak mencarinya illa liyusiba bihi aradan minad dunya, kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Ini disebutkan tadi, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan atau mencium bau surga. Nah, mana yang dimaksud mendapatkan bagian dari dunia? Satu, mungkin dia mencari ilmu itu hanya untuk ingin mendapatkan harta atau uang. Mana contohnya? Masuk di pondok tahfidz, menghafal Al-Quran, tapi cita-citanya mau menjadi imam bayaran di bulan Ramadan. Karena sewanya, bayarannya berapa, Ikhwan? Kalau di sini rata-rata berapa? Nah, kalau di kampung kami itu, kalau tidak salah dalam 1 bulan itu 7 juta. Imam taraweh, ya imam taraweh saja itu 7 juta dalam 1 bulan. Kalau menjadi imam tetap di masjid, ada enggak digaji 7 juta 1 bulan, imam tetap? Tidak ada tuh. Yang datang 5 hari, 5 kali sehari semalam. Sudah tua di situ sejak ada masjid sampai tidak pernah diganti masjid, dia imam di situ. Gajinya cuma zakat fitri 1 kali setahun. Begitu datang bulan puasa, dia tidak dipakai. Dicari imam lain, digaji lagi 7 juta. Bagaimana imam tidak mengundurkan diri? Tersinggung tuh. Awalnya dia ikhlas, akhirnya tidak ikhlas juga. Aduh, sudah 15 tahun saya imam di sini. Bagian kita cuma, ini jika dong. Cuma bagian 1/8 zakat fitri. 1 kali 1 tahun. Ya. Itu pun kalau kita yang potong hewan korban, berapa toji dikasih? 1 kantongan, 1 rumah, karena saya potong dapat 2. Mengundurkan diri jadi. Ini rusak agama kalau begini, apa ini? Nah, rusak dah. Ini gara-gara tujuan tadi ini. Orang yang belajar agama, diantaranya menghafal Al-Quran, tujuannya rusak, akhirnya merusak yang lain. Ya, merusak yang lain. Mana lagi? Belajar agama untuk tujuannya ingin terkenal. Ya, ingin terkenal. Ujung-ujungnya semua harta. Kalau terkenal sekarang di media, followernya puluhan ribu, dapat uang apa enggak? Dapat uang juga ternyata ya. Makanya banyak orang senang kalau masuk di media. Ya, tidak peduli apakah benar atau tidak, apa sesuai sunnah atau tidak, yang penting banyak follower. Followernya namanya tuh, saya tidak tahu bahasa. Saya ketinggalan zaman masalah itu. Iya. Masya Allah. Kalau datang tabligh akbar, tidak bisa dibedakan mana tabligh akbar, mana konser. Iya, tidak bisa dibedakan. Masya Allah, penggemarnya banyak. Tidak mampu ditampung oleh masjid agung sekalipun. Kalau dikasih di situ 4 masjid agung, dikasih pindah, tidak mampu. Ya, jadi harus di lapangan sepak bola, dan itu meluap sampai di lapangan. Tapi ternyata, Masya Allah, ini tadi yang 9, tidak mampu dibedakan ini tabligh akbar atau konser. Karena mulai dari yang datang joget, sampai ustaznya juga joget. Yang disampaikan bukan kalau Allah Ta'ala, kalau Rasul, tapi yang disampaikan adalah menyanyi di atas panggung. Bagaimana orang tidak senang? Nah, terkenal ya. Oh, Masya Allah. Jadi pada kita semuanya, jaga niat-niat kita ya dalam menuntut ilmu. Terutama kepada anak-anakku yang saya cintai ini, para santri, belajar nanya, belajar, jangan bercita-cita untuk seperti itu. Ya. Dulu saya ingat waktu awal-awal duduk di masjid di pondok pesantren Al-Furqan, itu pimpinan pondok
muqaddimah wasiat kepada santri baru, termasuk saya waktu itu santri baru, itu beliau wasiatkan, beliau ingatkan kepada antum semua santri Al-Furqan yang sudah duduk, sudah masuk di sini, sudah ada kamarnya, asramanya. Kata beliau, saya ingatkan antum, kalau antum datang di sini untuk cari pekerjaan setelah tamat dari sini, mau jadi pejabat ini, supaya gajimu banyak, jabatanmu ada, setelah keluar selesai taklim ini, segera masuk ke kamar, rapikan kembali pakaianmu, kasih masuk di koper, besok pagi pulang. Anda salah alamat. Itu kata Ustadz kami dulu di sana. Anda salah alamat, karena Anda masuk di sini, kita punya pondok di sini, bukan untuk mencetak Anda untuk menjadi pengejar dunia, pengejar jabatan dan pengejar harta. Ya, tapi antum datang di sini untuk menuntut ilmu bersama kita di sini. Itu nasihat guru kami dulu. Ya, jadi pada kita semuanya diperbaiki niat itu ya. Nah, ini yang kita akan bahas di Al-Maqidus Tsani. Bagaimana bentuk mengikhlaskan niat di dalam belajar. Nah, itu kan intinya ya. Ada 4. Disebutkan oleh penulis ada 4. Kembali ke halaman 20. Ya. Antum lihat. Halaman 20 ada cetakan tebal di situ, wa innama yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Ya, hanyalah seseorang itu ilmu sampai kepada dia atau ilmu dia bisa dapat itu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Ya, dia akan dapat itu sesuai dengan kadar keikhlasannya. Penulis menyebutkan wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Biha tatahaqqaqa niyatul ilmi lil muta'allim. Tatahaqqaqa niyatul ilmi lil muta'allim idza qasadaha. Jadi ikhlas itu di dalam menuntut ilmu, kata penulis, bisa terwujud dengan 4 pondasi. Dan dengan ini seorang penuntut ilmu itu bisa lurus niatnya jika memang dia menginginkannya. Nah, 1. Raf'ul jahli an nafsihi. Itu niat kita belajar pertama, menghilangkan atau mengangkat ketidaktahuan dari diri sendiri. Itu dulu diniatkan dalam hati ya. Nah, biasanya kan orang itu kalau ikut taklim barusan mendengar, oh ini bagus ini, langsung dia ingat orang lain, oh, ada temanku juga mau saya bawa ke taklim. Itu hal yang bagus, tapi Anda sudah melangkai hal yang pertama. Iya. Kenapa kita bilang? Karena itu kan kita sendiri baru mendengar. Belum masuk ke dalam hati, belum tinggal di dalam hati. Belum tahu kita sesungguhnya apa sebenarnya ilmu ini, langsung orang lain diingat. Ya, sekali lagi itu bukan hal yang salah, tapi itu namanya langsung naik ke tangga yang di atasnya. Selesaikan dulu ini yang pertama. Ya, ketidaktahuan kita ini diselesaikan dulu. Itu yang pertama dulu. Bita'rifiha ma 'alaiha minal ubudiyat. Itu dengan mengetahui apa yang wajib dari kita dari perkara-perkara ibadah ini. Ya. Kan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah jin dan manusia itu diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi kewajiban kita pertama ini dulu selesaikan. Dari ibadah-ibadah yang belum kita tahu, itu dulu yang kita selesaikan. Banyak ibadah ini yang kita tidak tahu. Yang kita tahu saja ini diperbaiki ulang. Atau seperti yang saya sebutkan tadi malam. Sudah berapa tahun kita sholat? Masing-masing hitung ya. Sekarang cari, periksa baik-baik. Dari seluruh bacaan yang kita baca dalam sholat, apakah semuanya sudah kita hafal dengan baik? 1. Yang kedua, yang kita hafal itu, apakah kita sudah paham maksudnya? Minimal artinya. Ya. Jangan sampai sami Allahu liman hamidah. Apa artinya itu? Tidak usah antum jawab ya. Antum saja sampai di rumah nanti. Memang betul saya belum tahu itu. Cari, jangan malu. Ya. Jangan malu. Cari, kan ada buku-buku sifat salat sekarang sudah ada terjemahan.
membantu kita. Sudah itu jangan juga berpangku tangan cuma tawakal sama terjemahan itu. Sudah itu tanya lagi sama guru kita. Ya, di sini ada pengajar kita Ustaz Lukman sama Ustaz yang di belakang, ada teman namanya. Ya tanya, sudah benar Mika ini terjemahnya? Kan biasa kalau terjemah ada biasa salah cetak, ya. Ya ditanya. Jadi dua-duanya kita pakai ya, baca buku, tanya sama yang guru kita yang mengajar kita. Tanya. Jangan tawakal saja sama buku terjemahan. Bukan berarti penerjemahnya itu tidak tahu, tapi kan namanya percetakan biasa salah cetak. Ya seperti itu. Ini namanya untuk mengangkat kebodohan dari kita. Yang ketiga, kalau kita sudah hafal, kita artinya misalnya doa iftitah saja, sudah berapa yang kita hafal? Kan doa iftitah itu kan tidak satu. Ya, ada berapa antum? Pernah hitung? Belum ya? Nah, nanti pekerjaan rumah itu. Kumpul semuanya, tapi jangan langsung dihafal semua, satu-satu. Ya, satu-satu. Allahumma ba'id baini. Nah, 3 baris. Terus, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Terus, nah, karena ini ada pengalaman dulu, ada santri kita diajari doa yang sudah agak panjang-panjang itu. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Seterusnya itu yang apa terakhir? Wa ana awalul muslimin ya, terakhir. Nah, setelah ditambahkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa tarabtu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai hampir 1 halaman itu doa iftitah riwayat Tirmizi. Itu dibawa pulang ke rumahnya, kan belum dihafal, baru ditulis saja. Dilihat sama tantenya. Tantenya ini kebetulan guru agama. Masya Allah, dia bilang, ini Ustaz mau ngajari kamu doa iftitah. Tidak ada doa iftitah seperti begini, panjang sekali. Ternyata tantenya ini hafal cuma sampai wa ana awalul muslimin. Iya, padahal ada yang sampai panjang ke bawah, sampai hampir 1 halaman. Bukan salah ya, tapi ini namanya jangan mengatakan tidak ada begini, karena kalau belum ditahu, bilang saja, oh mungkin ini ada yang lain. Bisa dipahami ya? Nah, termasuk doa apa namanya ini? Sujud, ruku. Ya. Yang kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Sudah pernah baca yang lain? Nanti harus tahu ya. Kita semuanya harus tahu ya. Supaya sunnah ini namanya kita ini ahlus sunnah ya. Harus ditahu semua sunnah-sunnah itu. Sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nah, aja usaha ya. Ya. Baru ini saja kalau ini menghilangkan kebodohan ini diperbaiki ya. Karena yang namanya bodoh itu ada berapa macam? Nah, saya garis besarnya kata Sulaiman ada 2. Ada namanya jahlul basit. Yang kedua namanya jahlul murakkab. Mana itu jahlul basit? Bodoh yang asli. Gambarannya bodoh asli begini. Di Rekang itu dan Rekang Kota itu ada masjid namanya Darul Hikmah. Di situ ada pondok penghafal Al-Quran. Tahu alamatnya? Dibilang, Darul Hikmah. Namanya saja barusan saya dengar. Apalagi mau tahu alamatnya, saya tidak tahu itu. Coba tanya kepada yang lain. Ini gambarannya jahlul basir. Artinya apa itu? Betul-betul tidak tahu dan dia mengaku tidak tahu. Bodoh asli. Bisa paham ya? Dan inilah asalnya kita. Asalnya kita mestinya seperti ini. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wallahu apa itu? Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui satupun. Jadi aslinya kita mestinya begitu. Ya. Inilah yang kita mau hilangkan ini dalam menuntut ilmu. Ya, jangan masuk ke jahlul murakkab. Bodoh bertingkat. Sudah tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah, inilah yang namanya sok tahu ini. Ya, sok-sok tahu. Mana itu masjid Darul Hikmah? Oh, Darul Hikmah. Anu Pak, bukannya sembarang dia bilang. Ternyata dia tidak tahu juga. Akhirnya ditunjuk masjid Darul Hikmah itu ada di sana Pak, di perbatasan Tator. Wih, la ilaha illallah. Bilang kayak dari tadi tidak tahu, kamu tidak tahu ya. Tidak usah banyak bicara. Langsung saja bilang, mohon maaf saya tidak tahu. Ya.
Itu kalau masalah dunia bodoh begini bahaya apa enggak? Coba antum orang yang mengaku-ngaku pintar tanam kol, padahal dia tidak pernah berkebun. Coba suruh tanam kol, bagaimana jadinya itu kol? Yang saya khawatir kalau ditanam kol tumbuh ubi kayu. Iya. Bisa paham ini maksudnya? Angkat kebodohan ya. Nah sekarang kalau diangkat kebodohan berarti kita menuju kepada ilmu. Nah mana itu ilmu? Gambarannya begini. Saya tidak usah masuk ke pengertian. Gambarannya begini. Mana itu Darul Hikmah yang ada di Nrekan? Tahfidz Quran yang baru berdiri. Oh Pak, sini Pak, saya angkat. Diantar dia sampai ke sini. Ini namanya betul-betul dia tahu. Itu namanya berilmu. Bisa paham ya? Ya, kalau dia betul tahu itu Darul Hikmah, masjidnya begini, sampai dia antar kita sampai ke sini, Pak. Berarti Anda betul-betul tahu. Bisa paham? Nah, hati-hati dengan tingkatan ini ya, karena ada namanya tingkatan ilmu itu, sudah berapa tadi? 3 ya? Jahlul Basit, Jahlul Murakkab, Al-Ilm. Ini tadi al-ilmu yang seperti tadi gambarannya. Karena al-ilmu ini ada yang mendekatinya, ada namanya dhon. Dhon itu persangkaan kepada kebenaran ya di atas 50%. Mungkin kita gambarkan 75% bisa benar, tapi ada kemungkinan salahnya 25%. Itu namanya dhon. Bahasa kita menyangka. Ya, bahasa kita menyangka. Di mana Masjid Darul Hikmah itu, Pak? Oh, di sini Pak, saya tahu jalannya itu. Jalan apa ke sini tadi? Jalan apa sini? Pangeran Jaya. Pangeran Hidayah. Oh, di antara kita ada masjid di sini baru Pak. Ternyata diantar. Tiba kita di masjid pasar. Ada tuh masjid di pasar sini? Berarti sudah tahu jalannya, tapi ternyata tidak sampai di sini. Hampir benar, gitu maksudnya. Kemungkinannya salah 25%. Ada yang kebalikan dari itu, yaitu namanya waham. Waham itu kemungkinan salahnya jauh lebih besar. Kemungkinan salahnya jauh lebih besar. Ditanya Masjid Darul Hikmah, kita diantar, ternyata sampai di Masjid Muslim Pancasila. Muslim Pancasila yang di kantor daerah. Ya. Berarti agak jauh dari sini tuh. Berarti jauhnya meleset dari kebenaran lebih banyak. Ya. Yang berikutnya yang keenam ada namanya syak. Syak itu 50-50. Ya, 50-50. 50-50. Mungkin bisa benar, mungkin bisa salah. Nah ini kalau kita dalam belajar itu, ini semuanya mau diangkat. Ya, baik syak, waham, dhon. Lebih-lebih tadi ini. Jahlul Murakkab dan Jahlul Basit. Ya, diangkat itu ya. Diangkat. Kita masuk ke perkara ilmu, mengetahui dengan sesungguhnya. Bisa dipaham ya? Ya. Ada dulu orang yang pernah datang di taklim kita di sana. Kita berbicara masalah ma'rifatullah. Pas sudah taklim, saya diajak diskusi. Dia lalu bercerita kepada saya, Ustadz, pernah saya bermimpi itu, saya bertemu dengan Masya Allah. Dia tidak bisa bicara, Masya Allah. Ya, seakan-akan dia memberitahu bahwa saya pernah bermimpi bertemu Allah. Saya langsung bisa begini ya, karena antum barusan datang belajar di majelis taklim ini, tolong jangan dulu berbicara hal yang tidak jelas. Itu belum namanya ilmu. Ya, jangan sampai Anda ini ditipu oleh setan dalam mimpi. Terus lama kelamaan, tidak datang taklim. Saya dapati ternyata masih merokok. Wah, ternyata cuman ya begitulah ya. Semoga Allah memberi hidayah untuk saudara kita dan untuk kita semuanya. Sudah jelas satu? Mengikhlaskan niat apa tadi? Bagaimana bentuknya? Menghilangkan ketidaktahuan ya. Menghilangkan ketidaktahuan. Oh ya, ini yang terpenting, saya lupa tadi. Yang terpenting, membaca bacaan dalam sholat itu, terutama surah Al-Fatihah. Ya, alhamdulillah kita di sini ya pondok tahfidz, berarti insya Allah kita diperbaiki bacanya ya. Jadi kita ini yang sudah kakaknya santri, ya. Tolong jangan malu untuk belajar ya. Jangan malu untuk belajar tajwid. Jangan malu belajar makhraj dan sifat huruf. Jangan malu. Kan ini untuk memperbaiki ibadah kita. Ya, insya Allah semuanya sholat kita sah dengan niat kita yang benar. Tapi kita mau kualitasnya meningkat.
ya, kualitasnya meningkat. Karena membaca Al-Quran itu setiap satu huruf diberi pahala berapa, ikhwan? 10. Kapan itu? Kalau antum baca A, kapan diberi angka 10? Ya, kalau benar. Kalau benar makhrajnya, benar sifatnya, insya Allah dapat 10. Tapi kalau tidak terlalu benar, antum mau dapat 10? Pasti mau. Yo, masa tidak mau? Nah, kalau dapat 5, berarti ada salahnya itu. Bagaimana caranya bisa dapat 10? 2 kali sebut. Tapi jangan bilang alhamdulillah gitu. Maksudnya diulang-ulang pembacaannya. Jangan sudah bacaan kita sudah belepotan, malas lagi mengulang. Begitu maksudnya ya. Jangan lihat, tapi Ustadz itu cuma 1 kali dia baca baru berhenti. Ya kan bacanya lancar. Iya, dan 1 jam dia membaca itu bisa 3 juz karena dia hafal. Kita ini 1 jam membaca berapa lembar? Sudah belepotan baru 3 lembar lagi 1 jam. Ya, malas lagi mengulang. Bagaimana kita tidak ketinggalan? Ini namanya saya maksud tadi, mengangkat kebodohan itu untuk mencari peningkatan. Kalau masalah sahnya, ikhwan, insya Allah tetap sah. Karena niat kita sudah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tentu mau dapat yang lebih bagus lagi. Ya, baik. Yang kedua. Nah, baru yang kedua disebutkan oleh beliau. Raf'ul jahli anil khalq. Kayaknya tidak selesai tadi ya. Dengan mengetahui apa yang wajib bagi kita dari ibadah-ibadah ini, dan kemudian wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahi. Dan juga tentu supaya lebih bagus, selain daripada perintah apa yang diperintahkan kepada kita, juga harus mengetahui larangan. Jadi jenis-jenis ibadah ditahu, caranya melaksanakan, kemudian ditambah dengan beberapa perintah-perintah di dalam agama ini diketahui, dan juga yang dilarang ya. Dilarang. Nah, itu kewajiban kita yang pertama itu mengangkat kebodohan ini. Ya, ketahui larangan, ketahui perintah. Harus dua-duanya ditahu ya. Dan siapa yang tidak bisa membedakan yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar, itu dikhawatirkan dia bisa terjatuh ke dalam kemungkaran. Ya, perintah yang paling agung mentauhidkan Allah. Larangan yang paling besar syirik. Ini kalau tidak mampu dibedakan, jangan-jangan tauhid kita katakan syirik, syirik kita katakan tauhid. Sama juga dengan sunnah. Ya, sunnah lawannya bid'ah. Dia harus diketahui semuanya. Ya. Baik, nah kita masuk yang kedua sekarang. Raf'ul jahli anil khalqi. Ya, kita belajar untuk bertujuan mengangkat kebodohan dari orang lain. Bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahu wa akhiratuhum. Dengan cara mengajari mereka ya, dan menuntun mereka terhadap perkara yang bisa membuat dunia mereka baik, akhirat mereka baik. Ya. Jadi namanya sudah masuk ke tangga yang kedua ini, Syekh menyebutkan untuk mengajari orang lain. Nah, tentu yang pertama, ikhwan, siapa orang lain? Yang pertama dari kita. Setelah kita maksudnya. Siapa itu orang yang pertama? Ya, pasti yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu keluarga. Setelah diri kita, ku anfusakum wa ahlikum. Keluarga dulu. Istri, anak. Begitu ya. Ya, minimalnya kalau kita tidak mampu menerangkan seperti ini kepada istri dan anak, kita bawa ke majelis taklim. Ya, karena biasanya ada juga itu istri atau anak. Kalau kita yang ceramai dia, apa tuh kamu itu sama-sama jadi taklim tadi malam. Jami kau yang terangkan. Iya, ada juga yang ejek suaminya, pernah bacakan hari, seperti mau kau juga ustadz nih. Tapi tidak begini ji istri antum. Kalau istri antum saya kira bagus deh. Bagus, insya Allah. Di tempat lain biasa begitu. Ya. Tapi indahnya itu, ikhwan, kalau istri sudah percaya kita, masya Allah, itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan, ya, sayang, bang, atau mas, apa hukumnya ini? Wah, terus suaminya bilang,
Qala Allahu subhanahu wa ta'ala, qala Rasul, berkata para ulama, ada dalam kitab ini. Wah, kapan kita pergi taklim? Bonceng karena, nah itu. Tapi kalau tanya apa hukumnya, tunggu dulu ya, saya telepon Ustaz dulu ya. Nabila suaminya, berapa tahun mau kau pergi taklim? Nah, tidak ada paling mau tahu apa-apa. Oke, jadi perbaiki itu ya. Ada yang biasa saya cemburu itu, keluarga yang Masya Allah semangatnya tinggi, tidak ditahu juga apa dia pelajari, tapi semangatnya dalam mengajari istrinya, anaknya itu luar biasa. Sebelum tidur, kasih duduk istrinya anaknya, dibacakan dulu tadi. Dengar ya, saya bacakan dulu. Itu kan hal yang bagus. Hanya ini yang mau kita ganti adalah apa yang Anda ajari sama istrinya. Ya, pernah kita lakukan itu? Belum ya? Nah, nanti coba ya, tapi belajar dulu baik-baik. Belajar dulu baik-baik. Oke, baik. Yang ketiga, niat kita supaya lurus dalam menuntut ilmu, kata penulis, ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minad diya'. Yaitu untuk menghidupkan ilmu dan memeliharanya dari kepunahan. Ya, kita belajar ilmu itu, ikhwan, itu masuk kategori penjagaan ilmu. Nah, disinilah keutamaan seorang alim. Karena dia masuk dalam kategori kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, memegang amanah yang besar dari Allah untuk memelihara ilmu. Ya. Kalau kitab-kitab ulama, ikhwan, misalnya seluruh kitab tafsir antum punyai, seluruh kitab matan hadis dan syarahnya berjejer di rumah antum, mulai dari sini, lemari semua kitab semua sampai di sini, tinggal pintu masuk di kamar yang belum ada kitabnya. Tapi antum tidak tahu apa isinya. Ada orang datang bertanya masalah agama, kira-kira apa antum bikin? Kira-kira bisa ini kitab bicara sendiri? Tidak bisa tuh? Iya. Yang bicara siapa? Tentu pemiliknya. Nah, jadi yang dimaksud ya, kita belajar itu bukan dengan hanya mengumpulkan buku-buku, bukan dengan hanya mencatat lalu dikumpul, tidak pernah dimuraja. Ya, itu bukan belajar namanya. Itu hanya apa nih, penggembira. Insya Allah dapat pahala, tapi tidak sama pahalanya kalau kita belajar dengan bagus ya. Makanya kajian begini yang sederhana ini namanya kajian kitab ya, maksudnya supaya ditahu ini kitab yang dipelajari, ini yang sudah ditahu, ini yang belum sampai dipelajari. Bisa dipaham maksudnya? Dan mudah-mudahan kita berharap ini tinggal di dalam hati kita. Ya, kalau tidak bisa semuanya, ya jangan hilang semuanya. Kalau tidak bisa tinggal semuanya, jangan hilang semuanya. Itu seperti saya bilang tadi malam, penuntut ilmu banyak catatannya, banyak rekamannya, tapi tidak ditahu bukunya disimpan di mana. Begitu dibuka HP-nya, mana filenya, tunggu dulu, saya cari dulu. Oh, berarti Anda tidak pernah dengar. Cuma rajin saja mereka, mau dikata saja mereka, setiap taklim rekam, setiap taklim ditanya, mana judulnya kemarin itu? Dulu saya cari dulu, cari. Wah, nyanyian semua dia nah hafal tempatnya. Kalau filenya taklim tidak ada lihat, berarti tidak pernah diulang. Ya, ada juga yang biasa cuma merekam, dia sendiri tidak tahu apa dalam rekamannya, langsung di-share sama temannya. Ada yang begitu, tapi bukan di sini. Tempat lain. Ya. Oke, baik. Jelas ya? Ya. Yang keempat, yang terakhir ini. Kita berniat dalam belajar al-amalu bil ilmi. Supaya kita bisa beramal di atas ilmu. Ya, ini 4 pokok yang insya Allah meluruskan niat kita di dalam belajar. Jadi terhindar dari hal-hal yang dilarang ya, terhindar dari hal-hal yang dilarang. Nah, sebagai bagian akhir, Wan, perkara yang kita sebutkan ini yang diajarkan oleh guru kita di dalam kitab ini kita harus akui memang ini bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang mudah, ikhwan. Ulama yang setingkat Sufyan Ats-Tsauri saja, ya di halaman 21 itu bagian bawah, beliau pernah mengatakan, ma
alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Tidak ada yang lebih berat dan susah saya obati dari diriku ini kecuali dari niatku. Ya. Ini Sufyan Ats-Tsauri bukan ustadz-ustadz di Enrekang ini. Ulama rujukan umat. Dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah kita tidak meragukan keikhlasan beliau, ibadah beliau, kesuhudan beliau. Tapi beliau mengakui bahwa tidak ada yang paling susah saya urusi dalam diriku ini kecuali dari niatku. Bahkan beliau ini yang pernah mengatakan sekiranya ada seorang alim yang membuka majelis ilmu yang setiap hari dia bahas masalah niat, katanya itu lebih saya sukai. Pokoknya taklim pada subuh, niat lagi dibahas. Taklim lagi pada maghrib, niat lagi dibahas. Begitu setiap waktu niatnya dibahas. Apa sebabnya beliau sukai? Karena itu untuk menjaga hati. Ya, karena li'annaha tataqallubu alayya. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Ya, niat itu kan tempatnya di hati. Al-qalbu, dan al-qalbu itu artinya adalah berbolak-balik. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, berbolak-balik itu. Jadi karena niat tempatnya di situ, ya mesti niat itu berubah-ubah. Ya. Bahkan di sini disebutkan seorang ulama namanya Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah taala mengatakan, "Rubama uhaddisu bi hadisin wahid wali niyatun." Ya. Terkadang saya menyampaikan satu hadis, kata beliau, itu perlu memiliki satu niat yang baik. Ya. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Terkadang, kata beliau, saya belum selesai menyampaikan satu hadis itu, niat saya berubah. Iya. Ternyata menyampaikan satu hadis saja, kata beliau, membutuhkan lebih dari satu niat yang baik. Karena begitu cepatnya berubah itu niat. Ya. Membacakan hadis, mengajarkan hadis, niat yang baik asalnya. Belum selesai dibacakan hadis, niat berubah. Iya. Sama kalau kita khutbah. Berapi-api khutbah. Awalnya niatnya bagus. Terus di depan kita langsung manggung-manggung begini. Dalam hati terus, wah masa hebat tuh nggak kamu khutbah, langsung paham. Padahal bukan paham begini, hanya dia ngantuk tiba-tiba goyang kepalanya. Ah, itu namanya berubah niat. Nah, wallahu alam bissawab, ya. Tapi saya kira ini yang bisa dulu kita pelajari, kawan. Tidak usah lama-lama. Jadi tugas kita bersama untuk memurajaah, kita baca ulang kembali, ya, supaya lebih bagus. Kita baca ulang, ya. Nanti ada tugas juga di halaman 27, ya, tapi belum selesai tadi halaman berapa itu, ya. Ya. Maksudnya itu untuk memberi semangat, ya, supaya kita terikat dengan ilmu itu, ya. Bukan jadi ini maksudnya jangan sampai kalau datang Ustadz bulan depan tak mau saya datang, dan sampai ditagih PR, enggak ji, enggak. Itu hanya untuk antum saja, ya. Silakan jawab sendiri, kemudian kasih angka sendiri, ya. Antum mau naik kelas, ya, antum kasih naik situ, naik kelas berikutnya. Insya Allah enggak tinggal. Yang penting SPP antum lunas. Tapi ada pertanyaan mungkin satu atau dua? Nah, santri? Udah? Yang di belakang? Ya, kalau enggak ada, alhamdulillah, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.